Ya, minggu pertama di 2024, satu kata yang saya dapat, ini tahun penentuan. Penentuan itu begini, apakah kamu masih mau terus berjalan di situ dengan apa yang kamu lakukan selama ini? Atau kamu masih mau bertahan dan terus mengerjakan apa yang selama ini sudah kamu kerjakan? Itu. Karena ujian itu kadang muncul di saat-saat terakhir gitu ya. Dan kemudian firman Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak menjadi lelah, menjadi lemah, kamu akan menuai gitu. Tapi ada kalanya kita sudah menabur, tapi waktunya menuai, kita menjadi lelah itu dengan itu semua. Dan ini menjadi tahun penentuan. Saya mau dengarkan lagi, tapi kemarin itu lewat gitu aja. Tapi kalau kalian mau dengerin lah. Pastor Philip Mantova tanggal 31 Desember kemarin, bicara 2024, tahun pergeseran besar. Itu yang saya dapat persis waktu di sini minggu lalu ya. Shifting, kok shifting lagi Tuhan? Ya, great shift, dia bilang, and miracle. Lalu kemarin saya dengerin Ibu In di akhir tahun, beliau bilang tentang mewarisi, tetap menjadi kuat itu ya. Dan juga ada satu hal yang beliau bilang, ada satu yang ketika ditaruh Tuhan di hati, sulit untuk percaya. Kalau Tuhan bilang tahun depan lawatan akan terjadi, tahun ini maksudnya. Itu seperti sesuatu yang padahal sudah menanti-nantikan bertahun-tahun ya, sudah teriak bertahun-tahun. Tapi itu seperti satu hal yang sulit dipercayai. Nah, saya dikirimi juga link private dari Pastor Cahyadi, apa yang beliau dapat dari Tuhan sepanjang tahun ini itu ya. Satu ayat yang dia dapat dengan kuat itu Maleaki, Tuhan akan kembali membuat perbedaan antara orang-orang yang, baca aja ya, Maleaki ya. Maleaki 3 ayat 16 sampai ayat 18. Ayat 13 lah. Kata-katamu sangat kasar terhadap aku, terhadap Tuhan, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, kata-kata kami yang mana melawanmu? Kamu berkata, sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara ketetapannya dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia. Orang yang berbuat fasik bukan saja beruntung, tapi juga luput meskipun mereka mencobai Allah. Ini terjemahan baru 2. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu dengan yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan enggak? Selama ini mungkin seperti yang dikeluhkan pemazmur. Orang-orang fasik menjadi gemuk, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Mereka sama aja, malah hidup lebih baik, lebih enak sepertinya. Tetapi Tuhan akan kembali membuat perbedaan. Dan beliau bilang itu seperti sekat di buku ini loh, penanda, bookmark ya kan. Kamu akan lihat bahwa 2024, kalau nanti kamu balik-balik ada penandanya di situ. Ini saya kasih sekat-sekat, bagian-bagian yang ditandai secara khusus gitu ya, dalam kehidupanmu. Itu. Dia jadi satu, nanti kamu akan lihat ada tanda, ada shift, ada pergeseran, ada perubahan, ada perbedaan di tahun 2024. Tapi yang saya tangkap, apakah kita masih tetap ada di situ waktu Tuhan mau membuat perbedaan itu? Atau hati kita
bergeser. Nah, yang beliau sampaikan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya, satu, kita bicara tentang anak, mungkin kita akan bicara itu dulu. Tapi dia juga bilang anak yang melayani, tidak semua anak melayani, ya kan? Anak ada yang cuman mau mendapat fasilitas, anak ada yang cuman mau untuk menginginkan apa yang menjadi hak warisan, tetapi ada anak yang melayani. Itu anak kok melayani, bukankah yang melayani hamba, ya kan? Tapi ini anak yang melayani. Jadi yang pertama, saya mau ngomong yang pertama dulu hari ini. Minggu-minggu depan akan saya lanjut. Kemarin saya sedang ngomong dengan Mami banyak hal. Nanti Mami akan bicara, mungkin. Tapi ada sudut pandang yang menarik sekali. Saya bocorin sedikit. Saya ketemu gini, ada satu orang ahli meneliti. Dia meneliti karena di satu sekolah itu, guru-gurunya berasal dari latar belakang kelas menengah. Murid-muridnya itu dari keluarga-keluarga miskin. Ternyata guru-guru ini tidak bisa berkomunikasi dengan murid-muridnya. Karena caranya memandang kehidupan antara orang miskin dengan orang yang dari kelas menengah itu berbeda sekali. Tapi dia menemukan bahwa ada orang miskin, ada menengah, ada orang kaya. Dan cara memandang orang kaya lebih berbeda lagi. Satu contoh aja. Dan ternyata itu mempengaruhi bagaimana mereka hidup, bagaimana menjadi pusat perhatiannya itu semua. Nah, Tuhan memandang kita itu beda. Makanya kita nggak nyambung terus dengan Tuhan. Karena yang dia pandang dengan yang kita pandang beda. Gitu. Dia bilang gini, orang miskin itu kalau mau makan, kalau saya beri uang 10.000, 20.000 saya kenyang nggak ya? Gitu ya. Makanya kita senang pergi ke Mas Budi karena kayak ini menguntungkan lah. Gitu. Ya kan? Kita bisa ambil nasi sepuasnya, sambal sepuasnya. Kita masih berhitung apakah ini akan kuantitasnya seberapa. Gitu. Kalau saya bayar sekian, saya dapat apa? Gitu. Nah, orang yang kelas menengah dia mikir gini, kualitasnya. Gitu. Nggak apa-apa, saya bayar sedikit lebih mahal, tapi tempatnya lebih bersih, layanannya lebih itu. Dia akan bisa pindah karena dia melihat kualitas yang lebih baik. Gitu. Oke ya. Kalau kamu masih berpikir, wah ini terlalu mahal karena terlalu sedikit. Berarti itu cara pandangnya miskin. Tidak harus dimulai dari uangnya berubah, gitu, tapi cara pandangnya. Nah orang kaya, dia lihat keindahannya. Kalau kalian pernah lihat makanan-makanan yang ya cari aja lah, lihat kompetisi-kompetisi itu. Makanan-makanan fine dining gitu ya. Sedikit ada hiasannya, di sini nanti ada sausnya, ada ininya, ada rumput-rumputnya gitu. Dia ngasih gambaran gini, waktu orang miskin pergi ke dapur restoran yang menyajikan makanan seperti itu, dia mikir, ini makanan apa ya? Nggak bakal kenyang saya, ya kan? Karena cuma sedikit. Ngapain dikasih rumput-rumput, ngapain dikasih bunga-bunga, ya kan? Gitu. Dan waktu dia lihat harganya, wah ini bisa buat makan 1 minggu, ya kan? Ingat nggak? Buat kalian yang pernah berpikir bahwa ini kalau beli Indomie bisa 1 kardus nih, ya kan? Gitu. Nah itu menerobos sudut pandang miskin. Gitu. Di depan saya duduk satu anak yang memesan nasi, bukan nasi, namanya dalam bahasa Inggris. Chicken curry katsu rice. Nasi, ayam digoreng tepung dengan tepung panir, dipotong, disiram saus kari Jepang. Ya, harganya 70.000. Saya lihat dia kalau di ruang makan, di asrama, makannya banyak banget. Tapi di depan saya dia nggak makan-makan. Saya bilang, nak, apa kamu, dia kan pesan sendiri, apa kamu nggak suka? Bukan, papi. Saya belum tega, 70.000. Ya. Kalau beli Indomie, hampir satu. Waktu itu Indomie 1 kardus mungkin 90.000 ya. Saya bilang begini, jangan sampai Tuhan bilang amin dengan kamu bilang Indomie 1 kardus. Nanti seumur hidup kamu makan Indomie terus, ya kan? Gitu. Saya nggak bilang bahwa kita harus bermewah-mewah, nggak mau makan itu. Bukan. Tapi itu mengubah cara pandang. Gitu ya. Itu. Kita punya cerita tentang mineral water, ya kan? Mereka tahu sendiri bagaimana mau masuk ke satu kafe, kemudian mau beli kopi, lalu lihat daftar menu, cari yang paling murah. Gitu. Dan yang paling murah namanya mineral water. Terus dia bilang, beli mineral water aja. Mineral water apa sih? Air aqua itu loh. Oh gitu, nggak jadi kalau gitu ya.
Dan itu jadi cerita menarik sampai hari ini gitu ya. Jangan sampai tapi saya kadang juga berpikir begitu loh. Mentalitas miskin itu kadang ada loh. Gitu. Saya nggak berkata bahwa bukan ini masalah mentalitas. Nanti saya nggak tahu apakah minggu depan. Dia membuat daftar sekitar 14 tabel perbedaan berdasarkan penelitian miskin, menengah, kaya. Nanti jadi orang Kristen punya pandangan yang miskin. Dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri terus. Bagaimana dia, pokoknya menarik sekali. Saya lihat orang miskin tidak percaya dengan pendidikan. Abstrak, buat apa sekolah? Ya kan? Cuman diajari, makanya lihat nggak? Di kampungmu, di keluargamu banyak orang memilih untuk kerja aja, karena kerja itu real, ada duitnya, ya nggak? Kan banyak kan? Yang akhirnya, buat apa sekolah? Mereka tidak bisa melihat bahwa sekolah adalah kesempatan untuk naik ke tangga lebih tinggi, membuka pintu-pintu di depannya, nggak bisa lihat itu. Karena cuman duduk, baca buku, hasilnya apa? Malah kita bayar, ya kan? Dan saya pernah pelayanan anak jalanan dan itu nggak mudah. Mereka ngamen, setiap hari dapat uang puluhan ribu, kalau rame ratusan ribu. Kita kasih beasiswa sekolah, mereka nggak mau. Loh, bodoh kan? Menurut sudut pandang kelas menengah. Ya. Karena mereka tidak melihat bahwa kalau mereka sekolah, mereka punya kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki orang yang tidak sekolah. Gitu. Tapi itu abstrak. Karena hasilnya apa? Informasi, pengetahuan di sini nggak ada duitnya. Tapi kalau ngamen, kalau kerja, langsung ada duitnya. Makanya mereka mau itu. Makanya sulit diberitahu ketika kamu punya kedekatan dengan raja, kamu akan dapat favor. Mana? Kamu berdoa terus, lebih baik saya kerja, langsung ada hasilnya. Itu cara pandang orang miskin. Tapi orang kaya nanti akan tahu bahwa yang menentukan itu hubungan. Dia sekolah bukan supaya dia nanti terbuka pintunya, bukan. Dia sekolah di tempat di mana orang-orang kaya lainnya, anak-anak orang kaya lainnya sekolah. Jadi dia akan kenal dengan banyak itu anak-anak orang kaya. Itu yang terjadi kan di politik di mana-mana. Siapa mereka ini? Oh, dulu kami satu sekolah. Masuk sekolah itu bukan demi nanti terbuka pintu kesempatan bekerja, bukan. Demi berhubungan dengan siapa. Mungkin ditutup biar nggak terlalu itu. Tolong pintu. Iya nggak? Iya, boleh Kak Devi pakai mic. Hanya tentang apa yang kita lakukan, kita dapat. Bukan hanya tentang bagaimana kita berprestasi, tapi tentang siapa yang kita kenal. Nah, kalau hidupmu, kamu belum bisa punya sudut pandang itu. Ya kan? Loh, sekarang gini, kita sekarang mengenal Tuhan, atau Paulus ngomong di Galatia, lebih baik kita sekarang dikenal Tuhan. Ada yang ngomong jalur orang dalam. Bukankah itu kita bisa ke surga karena jalur orang dalam? Kalau jalur kualifikasi kita nggak masuk, gitu loh. Jalur orang dalam karena waktu Bapa lihat kita, dia lihat Tuhan Yesus, bukan lihat kita. Itu kan jalur orang dalam. Apa yang membuat kita diterima, bisa masuk ruang Maha Kudus? Darah anak domba, gitu. Apa yang membuat kemudahan-kemudahan dalam hidup kita? Namanya relationship, gitu. Namanya favor, kemurahan Tuhan. Ya kan? Nantilah itu. Tapi yang saya tangkap sekarang itu kita mesti ngerti bagaimana cara Tuhan memandang hidup kita, karena itu yang akan menentukan. Itu. Cara Tuhan memandang hidup kita. Satu, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara,
atas ternak seluruh bumi, atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah, dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Jadi Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya dengan tujuan supaya mereka berkuasa. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Dalam kerajaan-kerajaan dulu, kaisar itu, raja biasanya membuat patung yang sesuai dengan gambar dan rupanya, itu kata yang dipakai. Di setiap kota-kota menunjukkan bahwa itu wilayah yang dia kuasai. Gitu. Jadi kalau kita bilang gambar dan rupa, itu berarti mirip banget. Waktu orang lihat dia lihat Tuhan dong. Dia lihat bapaknya, dia lihat gambarnya. Nanti kalau mau nonton film, salah satu film agak baru lah, The Creator judulnya, tentang artificial intelligence. Saya mau nonton lagi. Sudah ada kok kayaknya kemarin. Di film itu, manusia bisa menyumbangkan gambar dan rupanya, keserupaannya. Caranya gimana? Di-scan, nanti akan ada robot-robot yang wajahnya dia. Jadi di seluruh dunia wajahnya itu copy. Dia bilang menyumbangkan likeness-nya, keserupaannya. Jadi akan ada sangat banyak orang yang serupa dengan dia. Tinggal nanti dia di-download memorinya apanya semua, kalau itu dimasukin chipnya, dia akan mirip semua. Tapi rupanya itu mirip semua. Tampilan fisiknya mirip. Jadi harusnya waktu lihat manusia, kalau dia bilang kita ciptakan dia menurut gambar dan rupanya, berarti dia lihat siapa? Mirip siapa? Tuhan kan? Itu kan yang dikatakan orang Kristen mula-mula, ya kan? Mereka disebut Kristen. Gitu. Maksudnya dilihat, ini kan Kristus kecil, little Christ. Jadi waktu mereka lihat orang-orang itu, kok kayak Yesus ya? Kok kayak Yesus ya? Kok kayak Yesus ya? Makanya disebut Kristen, bukan namanya, tapi karena mereka lihat ini, kok serupa ya? Kok mirip ya? Kok banyak hal langsung ngerti nih. Begitu lihat, wah ini pasti anaknya ini, ya kan? Kenapa? Ya gitu. Caranya. Rupanya mirip, yang lainnya mirip. Nah itu cara Tuhan memandang bahwa dia menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya biar apa? Biar yang lain waktu lihat manusia, dia seperti lihat Tuhan dong. Mewakili Tuhan di bumi terhadap ciptaan-ciptaan yang lain. Itu. Supaya apa? Supaya berkuasa. Ya kan? Beranak cucu, bertambah banyak. Penuhilah, taklukkanlah bumi, berkuasalah. Kenapa kok begitu? Karena tadinya mereka ditaruh di Taman Eden. Kalau nggak beranak cucu, masa dia mau menguasai seluruh dunia berdua? Ya kan? Setelah beranak cucu, bertambah banyak, dipenuhi, ditaklukkan. Maksudnya dia harus expand. Kalau kita ngomong sekarang di bumi seperti di surga, Tuhan mau ngomong tadinya di bumi seperti di Eden, gitu loh. Di seluruh bumi kan masih kacau balau. Di mana ditata Tuhan? Di taman. Tahu nggak bedanya taman dengan hutan? Saya masih ingat sekali, Pak Pendeta Obaja, GP Keluarga Allah, waktu saya wawancara dulu. Beliau pergi ke Nigeria, itu tahun berapa ya? Saya wawancara tahun 2005 mungkin. Pergi ke Nigeria, dan beliau bilang begini, gerejanya David Oyedepo kalau saya nggak salah. Dia bilang gini, dari bandara sampai ke gereja itu, supaya kamu bisa membayangkan, dia bilang gitu ya, itu seperti di hutan. Tapi begitu masuk ke kompleks mereka, seperti di taman. Bisa bayangin nggak hutan itu? Ya semua tanaman ada, tapi kan nggak teratur, nggak ada jalannya, ya kan? Acak semua. Tapi di taman semua ditata kan. Mereka punya pom bensin, mereka punya rumah sakit, mereka punya sekolah. Jadi, wah kacau dia bilang gitu. Perjalanan dari bandara sampai ke mana namanya gereja itu, kompleks itu ya. Wah itu
seperti lewat hutan lah, tapi begitu sampai sana, seperti sampai taman. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Itulah sebabnya, nanti kalau kalian ke Singapura, lihat ya, sekarang sudah memang jauh lebih bagus, tapi dulu tahun 70-an yang dilakukan Lee Kuan Yew adalah menata dari bandara sampai ke istana. Karena semua investor, tamu-tamu negara nanti akan perjalanan dari bandara sampai ke istana. Dan dia mau memastikan dari bandara sampai istana, semua rapi, semua bersih, karena itu kesan pertama yang dilihat orang. Dan tahu enggak, dia mengubah Singapura dari orang meludah di mana-mana. Dia bilang begini sama ahli pertaniannya, saya mau rumput ini hijau sepanjang tahun. Karena kan ada waktu-waktunya musim kering dan rumput itu tidak hijau. Ahli pertaniannya cari ke seluruh mana-mana, rumput apa yang paling bertahan, bagaimana nyiraminya, bagaimana hijau sepanjang tahun. Setelah hijau, tahu nggak? Ini Singapura nih, tahun 70-an. 60, ya 70-an awal. Mereka bawa kerbau dong sama sapi di depan istana, karena rumputnya hijau terus sepanjang tahun. Kamu bisa bayangkan nggak? Jadi ini terjadi. Dia mengubah kampung menjadi negara dunia pertama. Apa yang dilakukan? Menata. Saya baca, ada di Netflix itu, Lee Kuan Yew in His Own Word. Tapi saya punya biografinya. Dulu ada sungai di Singapura itu, ada orang buta kalau naik bis, dari jarak yang jauh dia udah tahu, oh sebentar lagi kita lewati jembatan, lewati sungai itu ya. Oh kamu tahu dari mana? Kamu kan nggak lihat. Saya cium baunya. Sungainya sampai sebau itu. Sampai butuh sekitar 10 tahun hanya untuk membersihkan, membuat sistem pengolahan limbah semuanya, sampai kemudian dibuat sungai itu jadi tempat pariwisata. Itu seperti mengubah hutan menjadi taman. Nah Tuhan, dunia ini kan tidak berbentuk dan kosong, kacau balau sebenarnya, ya kan? Chaos, gelap gulita. Dan dia buat Taman Eden di mana ada semuanya. Ada sumber daya, ada emas, ada sungai, ada semua pohon, buah-buahan, tanaman. Dia bilang begini sebenarnya, bikin semuanya ini jadi taman. Perluas taman ini, expand. Gitu. Karena itu beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah atas semua ciptaan. Dia memberkati mereka dan berfirman. Dia berikan otoritas. Tapi sebelum dia memberikan itu, dia memberikan semua yang diperlukan. Apa itu? Gambar dan rupa. Gambar dan rupa itu bukan hanya bicara otoritas. Tapi kalau orang punya gambar dan rupa, keserupaan, dia jadi bisa berkomunikasi dan membangun hubungan, ya kan? Kenapa dia tidak membangun hubungan dengan malaikat dan dengan ciptaan-ciptaan yang lain? Karena mereka tidak punya gambar dan rupa. Itu yang membedakan. Dengan memberikan gambar dan rupa, dia ingin membangun hubungan. Yang terus terjadi sebenarnya. Hubungan itu beresiko. Hubungan itu ternyata menakutkan. Saya menulis di halaman pertama dari disertasi saya, terima kasih untuk, enggak ya? Saya berterima kasih untuk seorang yang bernama Emiliana, karena membawa saya masuk ke dalam misteri dari hubungan. Mystery of relationship. Kenapa? Kalau kalian menikah, ini, kamu akan mengambil keputusan untuk menghabiskan hidupmu, menjalani hidupmu dengan orang yang tidak akan tetap sama. Coba dengar lagi. Kamu sedang mengambil keputusan seumur hidup, ya kan, untuk hidup bersama dengan orang yang tidak akan pernah sama. Padahal kamu punya ekspektasi, punya harapan bahwa orang itu akan begini-begini. Tapi dia bisa berubah, karena dia manusia. Karena dia bukan robot. Coba nonton film-film AI, sekarang saya baru mulai nangkep.
tentang artificial intelligence, semuanya mau mengeksplor sampai sejauh mana artificial intelligence itu bisa merespon. Di luar semua yang sudah dikoding dan diprediksi, ya kan? Sampai di mana sih dia bisa mengejutkan penciptanya. Ya. Tapi itu beresiko nggak? Beresiko. Saya nonton satu film, sampai dia cerdas banget, bisa membunuh penciptanya. Dan dia pergi masuk ke dunia manusia, nyamar jadi manusia beneran, mengambil identitas penciptanya. Intinya buat saya, hubungan itu beresiko. Resikonya apa? Karena kamu nggak bisa ngontrol. Istilah-istilah. Nanti kita mungkin akan butuh banyak waktu bicara tentang ini. Bisa ngontrol. Kalau kita bisa ngontrol, itu namanya bukan hubungan. Itu namanya dominasi. Ya kan? Dia menentukan apa yang harus dilakukan dan isinya hanya ketaatan. Itu yang saya masih ingat sekali. Pak Alex Abraham di Retreat Sinode tahun berapa? Beliau ngomong begini. Ingat nggak saya? Yang beliau bilang, dia nyembah kemudian datang sampai ke tahta Tuhan. Ini orang yang membangun gereja dengan kapasitas 25.000 tempat duduk di kota Surabaya. Tahun 90-an gereja Betani punya cabang di seluruh Indonesia. Gitu ya. Dia bilang begini, beliau bilang begini, saya masih ingat. Tuhan, malaikat-malaikat semua nyembah dan itu. Mau aku, ini malaikat-malaikat suaranya lebih bagus, lebih taat semuanya, ya kata Tuhan. Kalau aku mau hanya sekedar ketaatan tanpa cinta, aku tidak butuh kamu. Tapi aku mau bukan hanya ketaatan, karena malaikat lebih taat dari kamu. Malaikat lebih bisa nyembah dan dia siang malam tidak berhenti. Tapi yang Tuhan cari itu cinta atau hubungan. Dan itu yang membuat Bapa itu merelakan anaknya yang bungsu meminta bagiannya dan kemudian pergi. Gitu. Ya, kalau dia mau tidak ada hubungan, ya jangan dikasih. Kamu di sini aja pokoknya. Gitu. Karena itu terlalu berbahaya. Tapi dia merelakan, ya kan? Anak yang bungsu itu pergi dan kemudian punya apa? Bisa jadi dia nggak balik, bisa jadi dia terhilang di sana. Dan itu yang terjadi dengan manusia kan? Resiko dari Tuhan membuat manusia menurut gambar dan rupanya apa? Mereka diberi pilihan dan ternyata mengambil pilihan yang tidak semestinya, ya kan? Pilihannya kan salah. Cuman diberi dua pilihan, bukan pilihan ganda ini, benar dan salah. Dan salah. Tuhan mengambil resiko itu. Tuhan ingin berhubungan dengan kita dan dia mengambil resiko itu. Apa yang dilakukan waktu setelah manusia mengambil pilihan yang salah? Dia datang mencari, mau memperbaiki hubungan itu. Terluka nggak sih kira-kira? Ingat nggak yang saya sering sampaikan? Bahwa seringkali kita hidup dalam ketaatan karena kita takut kita terluka, tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa kita juga melukai Tuhan. Ya. Jadi pasangannya Tuhan, jadi satu kuk dengan Tuhan, ya kan? Waktu kita jalan Tuhan berhenti, kan kita sakit, ya kan? Itu yang dikatakan kepada Paulus kan, Paulus, kenapa kamu menendang ke galah rangsang kepada apa? Tongkat yang runcing yang dipakai untuk menghalau hewan itu loh. Supaya kalau binatang itu datang ke sini, ini bukan tujuannya, dia kena dengan yang runcing itu, dia akan sakit-sakit dan kemudian dia nggak mau lagi gitu. Karena setiap kali dia ke arah yang salah, ada yang runcing yang nusuk dia dan dia sakit. Dan itu hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, aku nggak mau lagi mengikuti kehendakku sendiri karena aku tahu aku akan sakit kalau aku jalan kok diam. Ya kan kita narik-narik Tuhan, memang kita bisa. Atau Tuhan jalan kita diam. Atau Tuhan ke kanan kita ke kiri, kan sakit kan? Gitu. Kanan kita ke kiri, terus kita ketarik-ketarik gitu dalam hidup kita. Dan kita masih di situ. Tapi ada yang lain.
Kita seringkali belum mikir begitu. Bahwa ketika kita diam Tuhan bergerak, kita membebani Tuhan. Bahwa ketika kita narik ke kiri Tuhan diam, kita menyakiti Tuhan. Gitu. Sebaliknya. Berarti resiko yang diambil oleh Tuhan dengan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi sakiti dong. Dia bisa terluka, dia bisa kecewa, ya kan? Itu yang terjadi nanti kan. Tuhan kan selalu menawarkan hubungan. Israel dia menawarkan, naik ke gunungku yang kudus. Jangan Musa, nanti kami mati. Kamu aja. Kita dikasih peraturan aja. Itu yang terjadi. Itu terjadi, ya kan? Israel tidak punya raja, karena Tuhan sendiri jadi rajanya. Dia sendiri yang memerintah, dia sendiri hadir di tengah-tengah. Tapi mereka bilang, beri kami raja. Karena hubungan itu beresiko. Tapi kalau kita lihat ya, Tuhan itu terus dan dia memberi semuanya. Sampai akhirnya tidak ada hubungan dari aturan. Kalau ada hubungan dari aturan, maka hukum Taurat cukup. Itu sebabnya dia mengirim anaknya. Sebenarnya bahasanya gitu, kalau kita nggak mau pakai bahasa teologis gitu ya. Taurat, aturan-aturan tidak akan membawa kita masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan. Tapi hanya pribadi yang membawa kembali hubungan dengan Tuhan. Siapa? Yesus. Makanya Bapa memberikan anaknya, ya kan, supaya tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mau memulihkan hubungan Tuhan dengan manusia. Dia mengambil resiko itu. Firman Tuhan kan bilang begini, waktu kita masih berdosa, dia sudah mati buat kita. Resikonya, buktinya nggak semua orang menerima dia, ya kan? Yohanes bilang begini, dia datang kepada milik kepunyaannya dan milik kepunyaannya tidak menerima dia. Ngapain? Gitu. Ya, Yos yang kemarin cerita, bagus ya. Ya kita ini punya luka-luka yang membuat kita takut untuk ditolak dan semuanya, ya kan? Itu. Dan itu seringkali tanpa sadar orang menggantikan hubungan dengan dua. Satu, dominasi. Yang kita bisa atur dan kontrol semuanya di bawah kendali. Atau dua, transaksi. Apa yang menguntungkan buat saya, apa yang saya dapat kalau saya. Itu bukan hubungan kan. Karena di situ nggak ada resiko. Di situ minimalisir resiko. Itu. Ya. Richard Rohr itu seorang imam penulis buku-buku rohani. Dia tidak menikahkan, tapi dia ngomong dengan siapa namanya yang nulis buku The Shack itu, William Paul Young. Dia ngomong begini, kamu tahu nggak? Gambaran paling dekat hubungan kita dengan Tuhan itu adalah pernikahan. Karena itu misteri. Ada hal yang kita tidak bisa jelaskan sepenuhnya. Waktu kita memasuki hubungan itu, kita mesti ngerti bahwa itu beresiko. Karena kita mengambil keputusan membangun hubungan dengan seseorang yang tidak sepenuhnya kita tahu. Dan kita harus ada di hubungan itu terus, apapun yang terjadi, dan dengan kemungkinan dia bisa berubah. Tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang bisa kita atur, tidak seperti yang bisa kita kontrol. Makanya dia bilang sebagai seorang imam, Romo, biarawan yang tidak menikah, pernikahan itu gambaran paling mirip dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, nanti ada bentuk-bentuk hubungannya. Saya ngomong nanti ada batas dan semuanya, tapi mungkin di minggu-minggu depan. Kemarin sih saya sudah nyari flip chart, tapi barangnya kosong yang lebih besar. Ya. Kami pergi ke 3 toko buku dan semuanya.
Tapi saya mau kasih gambaran gini. Pernah lihat target untuk anak panah itu? Pernah ya? Ada lingkaran. Nah, gambarannya kayak gitu. Hubungan kita juga kayak gitu. Ada lingkaran paling tengah, itu paling inti. Yang harusnya isinya adalah Tuhan. Nanti di lingkaran kedua, itu orang yang paling dekat. Kalau dia belum menikah, dia akan punya sahabat, punya teman, dan semuanya. Nanti kalau dia menikah, tempat nomor 2 itu harus pasangannya. Baru nanti lingkaran ketiga itu anak-anak, baru nanti sahabat, orang paling dekat. Jadi dia bilang, kalau lingkaran pertama di pusat itu tidak diisi Tuhan, pasti dia diisi orang lain. Karena dia isinya, harus ada isinya. Kita nggak mungkin dalam hidup kita itu nggak ada isinya itu. Tapi kalau kita tidak tahu menempatkan siapa yang harus ada di pusat, maka itu bisa diisi pasangan, itu bisa diisi sahabat, itu bisa diisi orang lain. Dan itu akan mempengaruhi sekali apa yang terjadi dengan hidup kita, siapa yang kita tempatkan dalam urutan-urutan yang tepat. Nah, dia ngomong tentang keintiman. Keintiman itu berarti ada batasnya. Bahwa lingkaran kedua saya tidak bisa dimasuki oleh orang dari lingkaran kelima. Dia bilang, mungkin nanti ada lingkaran ketujuh. Lingkaran ketujuh itu mungkin Pak Jokowi. Tidak terkait dengan hidupmu secara langsung. Mau dia nanti jadi ketua partai apa, apakah dia misalnya jadi presiden 3 periode, dan semuanya, itu ya tidak terkait dengan hidupmu. Kalau kamu sakit juga dia nggak akan nengok kamu dan semuanya gitu loh. Itu berarti dia ada di lingkaran kesekian, gitu ya. Yang meskipun kamu merasa kenal dengan dia, tapi sebenarnya dia tidak punya hubungan dengan kamu. Gitu. Dia tidak punya keintiman, dia bilang. Nah, dia ngomong gini, keintiman itu artinya itu bukan tempat yang bisa dimasuki semua orang. Kamu tidak punya batas-batas, berarti kamu tidak punya keintiman. Kalau dia tidak ada di tempat, di pusat dalam hidupmu, jangan ngomong tentang keintiman. Kamu tidak punya waktu khusus. Dia ngomong gini misalnya, saya sudah janjian dengan istri saya untuk makan. Lalu ada orang telepon dan bilang, wah, saya sedang bertengkar hebat dengan istri saya, bisa enggak ini? Istri saya bilang saya harus bicara dengan kamu karena kamu gembala saya. Kalau saya tidak bicara dengan kamu, dia tidak mau bicara dengan saya dan dia tidak akan kembali ke rumah. Tuhan ini bilang begini, saya kalau telepon berdering, saya yang punya kuasa untuk memutuskan apakah saya akan menjawab atau tidak telepon ini, ya kan? Terutama kalau telepon rumah yang pakai mesin penjawab itu dia kan tahu, halo saya ini, kamu bisa ngomong ini enggak? Gitu. Waktu saya punya janjian dengan istri saya, lingkaran terdekat saya setelah Tuhan. Gitu. Dan saya tidak akan menukarkan waktu janjian saya dengan istri saya dengan orang lain yang mungkin itu ada di lingkaran keempat atau kelima. Ini penting. Kalau kalian nanti diberi kepercayaan dalam pelayanan. Gitu ya. Tapi lingkaran pertama Tuhan, bukan orang. Nah ini yang membuat banyak orang kecewa. Gitu ya. Karena lingkaran-lingkaran itu digantikan dengan pelayanan, dengan orang-orang yang lain yang bisa masuk ke situ. Ke tempat yang harusnya hanya diisi oleh istri, anak-anak, orang-orang paling dekat. Ada namanya skala prioritas. Dan skala prioritas yang pertama itu Tuhan. Baru kemudian kalau sudah menikah itu pasangan. Masalah ketika pasangan menggantikan tempat Tuhan. Berarti kamu akan melakukan apapun. Nah, tapi kalau Tuhan di tempat pertama, dia bisa intervensi. Ada kalanya dia bisa memberi pengertian dan kemudian ada sesuatu yang digeser. Tapi itu karena Tuhan di tempat pertama. Ada hubungannya, mungkin saya akan bicara minggu depan. Apa yang harus kita izinkan masuk di lingkaran-lingkaran paling dekat dalam hidup kita. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita. Itu seperti orang yang mengikat perjanjian, seperti orang yang berpasang-pasangan. Itu kata yang dipakai. Saya ngomong di situ aja, hubungan itu penting. Dan sepanjang tahun ini, membangun hubungan ya dengan Tuhan. Nanti minggu depan mungkin saya akan bicara hubungan dengan orang-orang, dan dengan orang-orang yang Tuhan taruh
di atas kehidupan kita. Orang-orang yang Tuhan taruh untuk memberi pengaruh dalam hidup kita. Nanti ada orang-orang yang Tuhan taruh untuk dipengaruhi oleh hidup kita. Gitu. Mau bicara dulu bahwa Tuhan mau membangun hubungan dengan kita. Dia mau memberi tempat khusus buat kita. Dia mau kita punya intimasi. Ini kalau bapak-bapak gereja ngomong gini, ini lingkaran ya. Hubungan dengan Tuhan tuh kayak gini. Gereja itu ada di pusat. Ini kayak lingkaran yang seperti tadi. Apa saya bilang, target panah tadi ya. Pusatnya, lalu ada lingkaran-lingkaran sekitarnya. Dia bilang gini, gereja itu di lingkaran paling dekat. Tapi kalau diperhatikan, nanti di dalam gereja itu ada yang namanya orang-orang kudus. Kita semua orang kudus ya kan menurut Alkitab. Tapi ada orang-orang yang punya kedekatan-kedekatan tertentu dengan Tuhan. Dan itu ada di lingkaran yang paling dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus punya 12 murid, ya kan? Tapi dia ngajaknya Petrus, Yakobus, Yohanes kemana-mana. Gitu. Itu lingkaran paling dekatnya. Gitu. 12 murid, lingkaran di luarnya. Nanti ada 70 murid kan, lingkaran di luarnya lagi. Nanti ada 500 orang yang kepadanya dia menampakkan diri setelah dia bangkit. Itu di luarnya lagi. Kamu tidak bisa berkata kepada 500 orang itu. Buktinya dengan 12 orang itu dia nggak sama. Gitu. Dia mau membangkitkan orang mati, dia usir semua orang-orang karena orang-orang itu akan hanya menertawakan. Dia hanya ajak orang-orang yang dia tahu dia bisa ngerti, bisa sepakat. Terus Yakobus dan Yohanes. Itu lingkaran-lingkaran, prioritas-prioritas, hubungan-hubungan, batasan-batasan. Nah kita nggak bisa ngomong gini, Tuhan, Engkau penting dalam hidupku. Ketika waktu-waktu untuk dengan Tuhan, dengan yang khusus, nggak ada. Kita sudah janjian dengan Tuhan, itu bisa digantikan dengan yang lain. Berarti nggak ada. Berarti kita tidak punya keintiman karena kita nggak punya batasan. Kita bilang bahwa, oke, saya mau punya waktu saat teduh, saya mau punya waktu khusus 30 menit, 1 jam, saya mau baca Alkitab 5 pasal, 10 pasal, saya mau berdoa, menyembah berbahasa roh, saya mau punya waktu khusus, saya mau bangun lebih pagi, atau saya tidur lebih malam, atau saya pakai siang hari. Tapi ketika kamu diajak untuk melakukan yang lain, ada orang lain mau traktir, ada itu, wah mungkin traktir besok nggak lagi sama Tuhan kan masih bisa nanti. Itu artinya kamu tidak punya keintiman dengan dia karena kamu menukar jadwal yang menjadi prioritas dengan yang lain yang kurang prioritas, gitu loh. Nanti itu akan berlaku. Dia bilang gitu. Ya, banyak orang terluka, dia bilang. Yang kayak tadi, itu kan sepertinya pelayanan yang penting sekali ya. Dia bilang, istriku bilang, kalau kamu nggak bicara dengan aku, dia nggak mau bicara dengan aku dan dia nggak mau pulang ke rumah. Dia lihat jadwalnya. Oke. Nggak dijawab sama dia. Dia jawab 2 hari kemudian, di telepon. Wah, kamu kemana aja? Aku udah nunggu loh, istriku belum pulang sampai sekarang. Ya, tapi ini ada jadwal ini, aku harus menemani anakku untuk ini semua. Terus gimana? Nanti tanggal sekian, aku punya waktu untuk kita ketemu bicara panjang. Tapi itu 2 minggu lagi, waktunya di situ. Kenapa? Karena kalau kamu ngalamin sesuatu, apakah orang ini nanti akan menentukan hidupmu, orang ini kan dia ada di lingkaran keberapa gitu loh. Mami kemarin lagi diajari Tuhan buat itu, makanya dia tak suruh bikin untuk yang kemarin cerita, kalau kalian dengar di evaluasi itu, disuruh Tuhan bikin lingkaran-lingkaran itu sebenarnya, gitu ya. Siapa di paling dekat, siapa di ini. Waktu tak tunjukin foto dari buku itu bedanya, gitu ya. Ya Tuhan bicara enak banget ya, itu hubungannya. Saya ngiri loh sebenarnya, tapi tolong saya nggak mau bicara sebentar. Saya harus baca dari buku, gitu ya. Tak fotoin kayak gini ya. Oh iya ini yang Tuhan ngomong nih. Nah, nggak perlu baca buku agak imat kan, nggak usah beli buku, nggak usah itu. Cukup dengar dari suaminya. Tapi Tuhan bicara gitu. Kamu ya, kok nggak bicara gitu, nggak bisa gitu kan itu hubungan gitu loh. Ngerti nggak? Nanti saya mau minta Kak Oscar sama Kak Oce ngomong yang kemarin sharing waktu kita sharing tanggal 1 itu. Tentang Bapak itu hubungan ya kan. Sama Kak Oce bilang, ya nggak takut dihukum, sedikit lah tentang itulah ngomong itu hubungan gitu, model-model hubungan ya kita harus punya hubungan. Orang punya hubungan itu orang nggak bisa paham loh, kok kamu gitu ya. Ingat gini, Pak Yusa kan ngomong sama Pak Yusa Cipto, ngomong sama Tuhan bahasa Jawa lagi kasar, tapi kalau kamu gitu sama Tuhan habis kamu. Nggak bisa karena itu hubungan itu loh.
Beliau nggak berani angkat kaki. Karena itu hubungan. Itu. Karena pernah dibentak sama Tuhan. Gitu. Tuhan sama saya nggak bentak-bentak, saya masih ingat Pak Agung ngomong begituan. Waktu diomongi Pak Yusa, kamu minta dipaksa. Oh, saya sama Tuhan baik-baik aja. Ini nggak usah dipaksa-paksa, kan saya nggak keras seperti Bapak gitu. Ya, tapi itu hubungan gitu loh. Maksudnya gini, kita nggak bisa menilai cara orang berhubungan dengan Tuhan. Yang bisa kita lihat, kita punya hubungan nggak dengan Tuhan. Gitu. Nah saya tiba-tiba diingetin gini, waduh Tuhan, jangan-jangan saya anak sulung nih, hilang di rumah. Saya kerjakan semuanya. Gitu. Waktu saya dengerin Mami nih, tanggal 1 itu ngomong semuanya gitu. Saya anak sulung ya? Gitu. Waktu saya mengerjakan semuanya, tapi kok kayaknya nggak bisa seseru itu ya. Itu sih, itu yang saya tanya gitu. Sepanjang bulan Desember saya membaca Kidung Agung dan tafsir-tafsirnya dan tanya kepada istrinya, aku baca Kidung Agung belum paham-paham ya. Tak coba berbagai versi dengan itu semua. Gimana saya? Katamu apa? Susah kan? Mau memahami cinta dengan buku-buku tafsir dan bahasa aslinya, gitu ya, dan berbagai versi terjemahan. Gitu. Tapi itu hubungan, itu saya tangkap Tuhan dari pihak Tuhan di all out dia berikan semua, dan di hubungan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak berani memberikan semua. Kenapa hubungan tidak terjadi? Karena kita masih ada yang kita simpan, dan ternyata itu sebenarnya karena luka-luka, karena tidak percaya dan semuanya. Gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, wah saya belum berani nih, belum berani menyerahkan ini, belum berani menyerahkan. Masalahnya bukan di situ. Bukan jangan takut, oh takut nanti kalau aku tidak serahkan semua, dia tidak sayang sama aku, dan ini bukan. Kita tidak berani itu karena kita belum percaya. Karena kita belum percaya gitu. Dan hubungan dasarnya percaya. Dan percaya itu menakutkan gitu ya. Itu. Kenapa menakutkan? Karena kita punya luka-luka, trauma-trauma dari hubungan gitu. Jadi ada sesuatu yang kita simpan, yang kita tidak serahkan semua, tidak berikan semua supaya kita punya cadangan. Dia bilang, hubungan itu tidak punya plan B. Itu menakutkan. Dan Heidi Baker bilang begini, kenapa mujizat tidak terjadi dalam hidup kita? Kenapa terobosan tidak terjadi? Karena kita masih punya rencana-rencana cadangan. Dan rencana-rencana cadangan menunjukkan bahwa kita belum percaya dengan dia sepenuhnya. Dan tidak percaya itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita nggak punya hubungan yang dekat, yang baik dengan dia. Itu. Tapi saya nggak berkata bahwa ini, seketika bisa. Tapi ada breakthrough, terobosan, titik-titik balik yang membuat kita masuk lebih dalam, percaya, dan sepenuhnya gitu loh. Dan saya lihat proses panjang itu di hidup saya, itu ya. Apa sih kutipan di disertasi itu? Pokoknya saya berterima kasih kepada istri saya karena dia membawa saya masuk ke dalam mystery of the relationship. Dan itu membuat saya berani mempercayai Tuhan. Gitu. Ternyata ada pemulihan-pemulihan di diri, itu semua yang menyebabkan sana. Cerita dulu enggak? Apa aja tentang hubungan. Nanti Kak Oce sekarang ngomong sedikit tentang pengalamannya dengan Bapak dan dengan itu. Nih, tunggu. Oke. Bicara tentang hubungan itu sebetulnya nggak perlu dibicarakan, dijalani aja. Aku masih ingat satu kali, waktu kami di UK, lalu ada satu keluarga yang suaminya studi S2. Dia membawa istri dan anak-anaknya. Anaknya 3, waktu itu masih kecil-kecil, sekarang anaknya udah teenager gitu ya. Lalu satu kali istrinya ini tanya sama suaminya, ini orang Batak, keluarga Batak, Bang, gimana Bang kuliahmu? Bisa nggak nanti, kau lulus nggak ini tepat waktu? Karena nanti kalau nggak begini-begini. Terus dia bilang sama istrinya, udahlah yang penting keluarga kita sehat ya Mak ya. Ya ngomong gitu aja. Terus satu kali, lucu sekali keluarga ini. Dia punya anak 3, cowok, cewek, cowok. Anak ceweknya cuma 1 di tengah.
Lalu satu kali anak ceweknya ini teriak, gitu ya. Didi, ngomongnya bahasa Inggris. Kenapa? Bapaknya nanya. Ini ada spider. Spider itu laba-laba. Wah, refleks lah seorang bapak yang melindungi, yang mencintai anaknya. Langsung spidernya itu dimatiin cepet. Diambil sandal lalu dimatiin gitu aja lah. Lalu tiba-tiba anaknya menangis lebih kencang lagi. Dedi, lo kamu kenapa? Tadi katanya ada spider, takut. Sudah aku mati ini. Dedi, kenapa kamu jahat sekali? Kamu nggak tahu kalau spidernya ini punya anak banyak. Dia punya keluarga juga. Kenapa kau bunuh emaknya? Kasihan anak-anaknya. Terus bapaknya yang ala-ala Batak ini cuma pegangin jidatnya dan terus maumu itu apa, Nang? Terus istrinya cuma teriak, tenang aja bang, wanita cuma perlu untuk dicintai, bukan untuk dimengerti, gitu ya. Perempuan itu hanya perlu untuk dicintai, bukankah itu suami-suami? Kasihlah istri, ya. Gak perlu dimengerti, sampai kapanpun kau mau mengerti mamamu, pacarmu, teman-temanmu yang cewek, kau gak akan pernah ngerti. Karena begitulah kenapa Tuhan menikahkan, menciptakan Hawa, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Tony, gitu kan. Kenapa menikah laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan perempuan-perempuan? Karena kalau laki-laki atau perempuan-perempuan itu bukan hubungan. Hubungan dalam keintiman itu hanya laki-laki dan perempuan. Karena dia akan bisa melahirkan keturunan ilahi dalam anugerah Tuhan. Saya cuma mau titip pesan, ingat satu hal baik-baik. Kalau sepanjang tahun ini nanti hubunganmu dengan Tuhan dalam tanda kutip dirusak oleh kedaginganmu sendiri, oleh kebodohanmu sendiri, oleh kekonyolanmu sendiri, oleh kesalahanmu sendiri, oleh dosamu sendiri. Ingat, jangan pernah lepaskan hubunganmu dengan Tuhan. Sepanjang tahun ini akan ada banyak hal membuat engkau akan semakin jauh dan tidak mempercayai hubunganmu dengan Tuhan. Dengan kejatuhan, dengan dosa, dengan intimidasi, dengan kedaginganmu, apapun itu yang dibicarakan lewat telinga, yang kamu lihat lagi mata, yang kamu perkatakan, yang kamu lakukan dengan tangan dan kakimu, apapun itu, semuanya bisa dipakai untuk menjauhkanmu dan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Bukankah itu pekerjaan setan? Supaya hubungan kita dengan Tuhan hancur. Tapi ingat baik-baik, sepanjang tahun 2024 ini, apapun yang terjadi, kau boleh jatuh, kau boleh terpeleset, kau bisa tiba-tiba hidup dalam kemarahan, dan kau bisa benci, dan kau bisa pahit dengan kenyataan hidupmu. Tapi ingat, jangan pernah ubah hubungan Tuhan denganmu. Ini kunci 2024. Hari ini kau bisa sangat mengerti isi hati Tuhan. Kau bisa melakukan dengan exactly, tepat apa yang Tuhan mau. Tapi besok kau akan bisa jadi seseorang yang akan menusuk Tuhanmu dari belakang. Seperti Yudas Iskariot. Aku akan bisa lakukan itu. Roh Kudus ingatkan saya waktu saya menyembah tadi. Ada banyak hal yang membuatmu ditarik dari hubungan yang intim dengan aku. Tapi ingat, aku tidak akan pernah mengubah cintaku kepadamu. Menurutmu cinta Tuhan kepadaku sama cinta Tuhan kepadamu sama enggak? Sama. Sama karena Tuhan tidak pilih kasih. Tapi kenapa aku bisa merasa bahwa aku mempelainya, aku dicintai, aku dikasih. Padahal hidupku tidak selalu benar di hadapannya. Karena aku mau terus belajar memposisikan diriku. Bahkan ketika aku dalam kejatuhanku, maka Roh Kudus akan bilang, ngomong sama rohmu Mel. Rohmu kuat, seret dagingmu Mel. Bawa lagi sama Tuhan. Ingat, sejatuh apapun kau di tahun ini, ingat, jangan terlalu lama mendengarkan intimidasi. Sesali, minta ampun, datang sama Tuhan, lari lagi. Kenapa tadi aku ngomong
minta supaya kau omongin destinimu. Karena itu yang Tuhan minta ke aku. Pedulikan apapun yang terjadi dengan hidupmu kemarin-kemarin. Sekarang aku cuma mau ngomong. Perkatakan lagi, ulangi terus sampai telingamu, sampai pikiranmu, sampai hatimu nggak mau yang lain selain aku. Hubungan itu bukan metode. Salah besar. Laki-laki selalu memikirkan hubungan itu seperti 1 tambah 1 pasti sama dengan 2. Bukan. Kau tidak akan bisa memahami hubungan cinta dengan Tuhan kalau kau tidak pernah bisa mengerti perempuan. Kau punya teman lawan jenis kan? Gak harus pacar kok. Tapi kau bisa lihat temanmu bahkan sahabatmu. Kok barusan aja tadi turun dari asrama dia masih ketawa-ketawa. Enjoy banget, happy. Kenapa tiba-tiba setelah buka WhatsApp aku ajak ngomong, diam aja. Tak ajak makan, turun ke dapur, ruang makan. Aku nggak lapar, aku naik duluan ya. Dalam beberapa menit setelah buka WhatsApp, dia bisa berubah drastis. Kau yang punya pacar pasti jauh lebih mengerti hal itu. Kasih tahu ya, Tuhan, Roh Kudus, dia bisa seperti itu. Gak cuma engkau, cuman bedanya Roh Kudus dan kita manusia adalah satu. Dia tidak pernah menyerah dalam membangun hubungan dengan engkau dan aku. Menyerah engkau dan aku. Begitu kita jatuh, kita merasa nggak layak. Lalu kita nggak mau lagi datang sama dia. Nggak mau doa lagi lah. Nggak usah nyembah jam 9 malam. Kenapa? Pikiranku, aku habis nonton film porno. Nggak layak aku. Lalu kau tarik dirimu. Aku berkatakan, jangan dituruti. Turuti itu, kau akan hilang. Bahkan untuk kau tahu kok nggak mau, kau akan bisa teriak, tolong ya aku Roh Kudus. Aku nggak tahu kenapa kok rasanya aku pengen nonton film itu terus. Aku ditolong. Kalau kau nggak tolong aku nggak bisa. Tolong ya aku Tuhan. Buat aku jijik dengan semua hal yang menjijikkan di depan. Tapi jangan kau tinggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Lalu kau berkubang dengan semua film porno. Dengan apapun itu yang jadi kedagingan dan addicted. Rokok, minum, apapun itu. Itu tidak akan pernah bisa memuaskanmu. Aku kasih tahu satu hal. 2024 ini akan ada banyak hal. Setan sudah siap dengan caranya yang tidak terbatas. Merusak hubunganmu dengan Tuhan. Untuk membuatmu tidak percaya bahwa dia mencintaimu. Untuk membuatmu curiga bahwa dia akan meninggalkanmu satu kali. Apalagi kalau kau punya banyak pengalaman, kau ditinggalkan dengan orang terdekatmu. Siapa? Bapak? Siapa? Mama? Siapa? Kakakmu? Siapa? Pacarmu? Lalu kau mulai curiga bahwa jangan-jangan Tuhanku juga akan tinggalkan. Aku kasih tahu, baca Alkitab supaya kau nggak dibodohi setan. Kalau kayu salib aja dia nggak tinggalkan. Kalau nyawanya saja dia taruh di atas kayu salib. Kau masih meragukan semua hubungan cintanya denganmu. Jangan jadi orang bodoh. Ada yang bisa melepaskan kau dari cintanya. Tak ada yang dapat memisahkan engkau dari kasih Yesus. Dan kita lebih dari pemenang. Itu Roma. Baca Alkitab supaya kau tahu. Baca Alkitab karena ini cintanya Tuhan. Baca Alkitab supaya iblis tidak memutarbalikkan seperti dia ngomong ke Hawa dan Hawa percaya iya ya. Padahal itu bullshit. Itu omong kosong. 2024 sesibuk apapun, tugasmu sebanyak apapun, deadline-mu sepadat apapun, jangan pernah kau tidak membaca Alkitab. Baca supaya engkau dan aku tidak mudah dibodohi sama iblis. Aku akan kasih tips-tips membangun hubungan dengan Tuhan. Yang paling penting, waktu kau jatuh dan intimidasi bilang kamu gak layak,
kamu jorok, kamu kotor, kau harus tetap datang. Kau datang, minta ampun di hadapan Tuhan. Darah anak domba, minta itu. Lalu Yesus akan datang. Bapak kalau melihat gak ngeliat kenajisanmu lagi, tapi lihat darah Yesus yang mengampuni. That's it. Lalu kau jalan sama your best friend. Siapa? Holy Spirit, Roh Kudus. Bawa Roh Kudus keluar dari ruangan ini. Begitu kau keluar dari ruangan ini, kau bawa dia. Di kamarmu pribadi kau bawa dia. Kau lagi di tanah macul-macul, tanah, nanam-nanam bibit. Ngomong sama Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, stroberiku berbuah. Nanti waktu retreat sinode bisa tak jual. Hasilnya banyak. Bisa ditabung, aku bisa memberkati teman-temanku. Aku pengen beliin sabun teman-temanku yang gak punya sabun. Roh Kudus kemana-mana. Dia akan declare siang hari ini. Apapun yang terjadi dengan daging saya tidak akan membiarkan daging dan jiwa saya lebih besar dan mempengaruhi roh saya, bahkan mematikan roh saya. Jatuh apapun saya di kubangan, seperti apapun saya akan selalu ingatkan diri saya bahwa saya anak yang dikasihi Tuhan, saya anak perempuan kesayangannya. Hanya dengan cara itulah saya akan tetap berani datang. Tuhan tidak pernah tolak saya. Sejorok apapun saya, setidak kudus apapun saya, kudusanku dan pengampunanku lebih dari cukup untuk menguduskan hidupmu kembali. Kan baik-baik 2024. Membiarkan dosa, kelalaian, kebodohan orang muda merusak hubunganmu dengan datang lagi. Datang lagi. Jangan merasa tidak layak. Tidak ada yang layak di tempat ini. Aku pun juga tidak layak dengan hubungan ini. Waktu evaluasi, Tuhan evaluasi saya. Ada 5 pertanyaan saya nggak bawa. Tapi salah satu pertanyaan itu Tuhan bilang, kamu sering kali ngomong sama aku. Kamu sering kali merasa curiga dengan aku. Tapi dengarkan baik-baik. Sekarang aku akan menyampaikan pertanyaan yang sama yang sering kamu sampaikan ke aku. Hai Mel, apakah menurutmu aku selalu curiga dan aku meragukanmu untuk membawamu masuk kepada hubungan yang intim denganku? Tidak pernah mencurigaimu Mel. Aku percaya 100% dengan cintamu yang sangat fragile. Tahu fragile? Fragile itu rapuh. Saya baca kemarin firman Tuhan, keren banget Alkitab yang sebelumnya. Cinta manusia kepada Tuhan seperti embun di pagi hari. Kau tahu embun itu bertahan berapa lama sih nak? Sebentar. Begitu matahari cret, dia menguap dan hilang. Tapi cinta Tuhan seperti matahari yang pasti terbit mataharinya versi dunia bagian timur ya, bukan dunia barat. Dunia barat matahari nggak bisa diprediksi. Tapi dunia timur, di Asia, matahari pasti terbit setiap pagi. Ya sekali dengan embun yang hitungannya hanya menit. Tapi cintanya Tuhan lasting, bertahan lama sekali. Lasting love. Dengarkan baik-baik. Kau nggak akan bisa cari cinta yang kayak gini di mana. Maaf, ini bukan cinta yang murah. Karena terlalu mahal, maka dia memberi dengan gratis. Karena engkau dan aku gak akan pernah bisa bayar. Dengan apa akan ku balas? Kau kira dengan nyembah 24 jam, 7 kali 24 jam, seminggu kau nyembah gak makan gak minum, itu bisa balas cinta? Seumur hidupmu sampai kau mati, kau tetap jalan dalam rencana Tuhan. Kau pikir itu membalas? Sampai kapanpun. Firman bilang, cinta kita sama Tuhan seperti embun. Cinta Tuhan tahan lama.
seperti hujan di awal dan di akhir musim. Dia akan memberi kehidupan dimanapun cintanya. Baik-baik. Tahun 2024, setan akan gencar merusak hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kau cukup dengarkan apa kataku saat ini. Jangan mau hubunganmu dengan Tuhan dirusak. Bahkan oleh setiap kesalahan, dosa, dan apapun yang kau lakukan. Dia sudah buktikan. Jangan pernah kau berpikir untuk menukarkannya dengan cinta manusia yang lain. Tidak ada yang seperti itu. Lubang yang pertama itu cuma tempatnya Tuhan Yesus dan cintanya Tuhan Yesus. Saya pindah tempat dari Sumatera ke Jawa, dari Kalimantan ke Jawa, dari NTT ke Jawa. Akan jadi orang yang sama kalau kau tidak membiarkan membangun hubungan dengan Dia, dengan Tuhan. Yang bisa mengubah hidupmu dan hidupku hanya hubungan ini. Semakin kau percaya dan kau tidak taruh curiga kepadanya, semakin kau akan dibebaskan dari semua hidupmu yang lama. Lihat baik-baik. Setiap kali saya curiga dengan Tuhan, lalu saya dengar suaranya, aku tidak pernah curiga kepadamu. Setiap kali aku curiga dengan rencananya, dia selalu, aku nggak pernah curiga. Setiap kali aku meragukan, benarkah kau Tuhan? Dapat prioritas utama di hidupku, pengajaranku, semuanya. Bahkan semuanya aku habiskan untuk Engkau. Lalu Tuhan bilang, kau jadi pusat cintaku, Mel. Kau jadi semua kegairahanku, Mel. Kau jadi tujuanku untuk jadi manusia di dunia ini. Akan naik di atas kayu salib. Aku lakukan itu karena Kau. Dan setelah aku mati di atas satu salib, Kau terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau berapi-api mencintaiku. Cintaku tetap sama dan besar dan tidak terbatas. Tapi kau kepleset dan kau jatuh. Tapi cintaku tetap sama, Mel. Aku tetap mencintaimu. Lalu kau kubangkitkan kembali. Kau datang kepadaku seperti anak bungsu. Ku peluk kau kembali, kau bangkit. Tapi kau bilang, Papa, aku mau keluar lagi dari rumah ini. Dan kau keluar lagi. Kau lebih dari anak bungsu itu. Karena berkali-kali kau ingin keluar. Dan kau mau keluar dari cintaku. Dan menukarkan cintaku dengan yang lain. Setiap kali Roh Kudus selalu menjadi pendoa syafaat sejatiku. Dia menunggu. Dan Bapa di surga melihatku. Dan Yesus selalu membujukku, pulang kekasihku. Lalu kau pulang dan Bapa memelukmu kembali. Siapa yang keluar masuk dalam hubungan ini? Aku. Siapa yang membuat hubungan ini rapuh dan tidak stabil? Aku. Karena dia sangat kuat. Seperti orang berpacaran. Siapa yang moodnya nggak bagus? Aku. Siapa yang sekali-kali tidak percaya dengan pacarnya? Aku. Siapa yang posesif? Tuhan. Dengarkan. Hubungan ini tidak pernah bisa dimetodekan. Hubungan ini tidak akan pernah dirumuskan. Karena menurut saya hubungan itu adalah seni. Kau nggak bisa lihat lukisan abstrak dan kau bilang apa sih ini? Lukisan kayak anak TK. No. Bagi seorang seniman dan seorang kolektor lukisan yang tahu seni, dia akan bayar 5 miliar untuk sebuah lukisan yang menurut kita kayak lukisan anak SD. Dunia akan terus mencemooh
cinta Tuhanku, karena it doesn't make sense. Menurut dunia cinta itu mendominasi, menurut dunia cinta itu posesif, menurut dunia cinta itu transaksional. Tuhan tunjukkan cinta yang tulus itu seperti apa yang dilakukan Yesus buat saya dan buat engkau. Hubungan tidak bisa dimetodekan. Hari ini hubungan tidak akan selalu bisa stabil. Di dalam hubungan kok bisa naik seperti jet coaster, lalu kok akan diturunkan jebret. Tapi ketika ada di jet coaster paling tinggi dan ketika kau naik roller coaster saat diterjunkan turun, apakah cintamu masih tetap sama? Bahkan apakah trustmu lebih kuat? Atau begitu kau dijatuhkan lalu kau bilang, aku gak lagi percaya, memutuskan untuk meninggalkanmu Tuhan. Hubungan bukan masalah lagi dekat atau lagi jauh, tapi hubungan ketika jauh dan dekat, hatimu tetap nempel. Hubungan sebetulnya tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh uang. Hubungan sama dengan Tuhan. Seharusnya kau diberkati atau tidak diberkati, tidak akan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Kalau kau berpikir Tuhan tidak cinta aku karena dia nggak berkati, aku lahir di keluarga miskin, nggak pernah bisa dapat apa yang aku mau seperti teman-temanku, maka kau dan aku akan jadi pelacur yang datang sama Tuhan ketika dia bisa memberikan kita macam-macam dan hubungannya transaksional. Kasih badan, dia kasih duit. Pelacur seperti itu kan. Hubungan dari seorang pelacur dan orang yang ditidurinya. Seks, kenikmatan, dan itu sesaat. Tidak lasting, tidak forever, tidak selamanya. Didengarkan baik-baik. Aku nggak tahu jenis cinta ini. Biarkan aku satu kali pernah berdoa seperti ini. Biarkan aku terjebak, tersesat dalam cinta Allah Tritunggal dan tidak bisa keluar lagi dari dalamnya. Kalau orang terjebak itu kan dia nggak ngerti kan, tiba-tiba masuk aja ya kan. Dan tolong jangan pernah keluarkan aku dari jebakan cintamu Tuhan. Karena begitu aku keluar aku akan mati. Jebak. Buat rekayasa hidupku. Sampai aku gak menginginkan yang lain selain engkau. Ini sebuah hubungan. Bisa pakai transaksi. Tuhan, bukankah aku sudah berdoa? Tuhan, bukankah aku sudah nyembah? Tuhan, bukankah aku sudah bahasa roh? Lakukan itu karena cinta. Bukan karena kau mau sesuatu darinya. Saya terus bergumul dalam hal itu. Makanya saya selalu bilang, kalau kau tahu doaku ini salah, jangan pernah kabulkan doaku Tuhan. Kadang aku minta sesuatu sama Tuhan ya. Dan kadang tuh Roh Kudus yang ngomong sama aku, batalin gimana? Bilang, minta Tuhan, kalau aku nggak ngerti apa yang aku minta, dan yang aku minta ini akan merusak hubunganku denganmu. Batalin, nggak usah kabulin. Karena kamu nggak tahu apa yang kamu minta, Mel. Kadang saya bisa loh, habis doa panjang lebar, wah. Batalin, ngomongnya gimana? Ngomong, karena yang kamu minta kamu nggak ngerti. Dan aku lebih tahu apa yang terbaik untuk memberikannya samamu. 2024 ini akan ada banyak hal yang merusak hubunganmu sama Tuhan. Tapi tolong, jangan jadi bodoh dan jangan biarkan hubunganmu dirusak sama dosamu sendiri, sama kelemahanmu sendiri, sama kebodohanmu dan kebodohanmu. Kok tetap lari sama Tuhan? Kok tetap datang? Harus tetap punya hubungan.
Karena tidak ada metode dalam hubungan, tidak ada timbal balik dalam hubungan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah hitung-hitungan sama kita, kita tidak akan bisa ngomong apa-apa. Jalani hubunganmu sama Tuhan. Ingat, ada kepastian. Cintanya itu pasti, anugerahnya itu pasti, pengampunannya itu pasti. Dia pasti akan memulihkan hidupmu. Dia pasti akan terus membawamu dan menyeretmu sampai kau ada di puncak lawatan seperti desanya yang Tuhan mau. 2024, jangan mau dibodohi dan jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan. Ya, tuh. Tadi pagi saya bangun tidur, nggak tahu kemarin seharian itu saya bersin-bersin, sepertinya mau pilek. Bangun pagi, saya sudah bangun dari jam 5 karena selama liburan saya kasih alarm di jam 5. Saya berdoa 20 menit, saya nyembah 20 menit, tapi badan saya ini sakit sekali dan saya tidur lagi. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya mau tidur karena saya nggak kuat duduk. Setengah jam kemudian saya bangun lagi dan saya lanjut lagi nyembah karena saya pasangin timer seberapa lama saya harus nyembah. Karena itu belum selesai, saya lanjutin lagi timer yang saya hentikan. Saya nyembah lagi, tapi badan saya ini nggak kuat. Saya bilang Tuhan saya nggak kuat, saya tidur lagi. Saya tidur lagi setengah jam. Habis itu saya bangun, saya nyembah lagi. Saya nyembah lagi, saya lanjutin timer itu sampai selesai dan saya baca. Lalu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, penyembahan saya diterima nggak ya? Karena saya hentiin timer, saya berhenti, saya tidur lagi karena saya nggak kuat badan saya. Tapi ada satu hal yang menguatkan hati saya bahwa seperti yang Mami bilang tentang hubungan. Bagaimana kerinduan saya tetap datang sama Tuhan. Mungkin bagi orang-orang yang mungkin level hubungannya sama Tuhan atau memang dia punya ini sendiri sama Tuhan, dia datang sujud dari kalau dia doa 1 jam sampai selesai dan sebagainya. Saya mengerti satu hal bahwa saya kenali ke diri saya bahwa dulu saya bukan orang seperti itu. Tapi percayalah, dulu waktu kalau saya datang sama Tuhan, kalau dia setengah jam, saya akan berdoa setengah jam. Tapi itu bicara tentang agamawi, karena saya tanpa koneksi dengan Tuhan. Pengalaman hari ini. Beberapa waktu yang lalu, kalau teman-teman yang sering nyembah sama Debbie, Pak Debbie itu selalu bilang gini, kalau nyembah, Bapakku, 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 Bapakku. Terlalu sering nyembah pakai kata itu, saya bilang gini, pokoknya hitung aja ya, Debbie nanti kalau nyembah itu Bapakku, Bapakku itu berapa kali. Sebenarnya saya cuma bilang seperti itu, tapi kalimat Bapakku itu menampar gitu. Sekian tahun saya berdoa pakai kata Papa, saya panggil Tuhan itu Papa, kadang-kala bahkan saya coba praktekkan yang Debbie bilang Bapakku, Bapakku. Saya mengerti bahwa waktu dia mengungkapin kalimat kata Bapakku itu seperti ada sesuatu yang itu tidak biasa. Itu bukan ungkapan biasa yang seperti yang saya lakukan di doa saya. Bapakku atau Mama. Di tahun kemarin Tuhan ajari saya bahwa ada tuh orang yang dia memang belum bisa sama sekali berdoa pakai kata Papa atau berdoa pakai kata Papa. Aku nggak tahu karena faktornya apa. Tapi saya jujur, saya bisa sebut kata Papa atau Bapak waktu berdoa. Tapi tanpa hubungan. Jadi beda waktu Debbie ungkapin Bapakku sama yang aku sampaikan, katakan. Tapi di tahun kemarin tuh Tuhan singkapin satu hal bahwa Tuhan itu ya, dia akan ngajari kita perlahan-lahan. Kemarin kalau nggak salah khotbah ini dengar waktu kita ke Semarang bahwa kalau Tuhan mau satu kali ngangkat kamu ya nanti kamu jatuh jadi sombong. Syukur bahwa waktu kita jalan sama Tuhan, waktu aku jalan sama Tuhan, Tuhan singkapin pelan-pelan. Seperti yang beberapa teman tahu bahwa saya lahir dari keluarga ya. Wah,
Saya terberkati lagi yang Debbie sampaikan waktu di Ngawi bahwa orang tua saya bukan berarti tidak pernah memenuhi kebutuhan saya. Makan, saya tetap makan 3 kali sehari. Kalau waktunya makan ikan, saya makan ikan. Waktunya makan daging ayam, daging babi, saya tetap. Cuman kehilangan fungsi yang seharusnya memberi pelukan, memperkenalkan Tuhan, itu yang saya tidak dapat. Sampai di tahun kemarin Tuhan ajari saya bahwa tahu nggak apa bedanya bahwa waktu dia ngungkapin bapakku sama yang kamu sampaikan bapakku atau doa bilang papa itu kenapa beda? Ada banyak hal yang buat saya masih curiga sama Tuhan. Bagaimanapun kamu doa setiap hari, puasa, deklarasi, bukan berarti kamu nggak bisa jatuh lagi. Atau bukan berarti kamu nggak mungkin gagal lagi. Seperti yang Mami bilang, itu yang saya coba praktekkan. Sampai satu waktu saya gagal. Saya bilang gini sama, hey iblis, saya kasih tahu ya sama kamu ya, bagaimanapun caranya kamu mencoba menjatuhkanku, bahkan mungkin kau bisa menggagalkanku, kau bisa menjatuhkanku, tapi kau gak akan pernah ngambil Yesus di hati. Apa yang aku lakukan? Selalu muncul di ruang Tuhan. Tapi teman-teman belum tentu tahu apa yang saya lakukan sebelum saya tahu. Bahkan waktu saya habis nonton pun di kamar, saya akan tetap datang. Aku nggak tahu. Bahkan aku kadang-kala mungkin aku bersikap berjasa sama Tuhan. Tapi coba ingat lagi bahwa ya kalau nggak ada kudus aku. Kudus ngajarin bahwa kamu tuh masih curiga karena lahir dari papa, dari orang tua yang nggak pernah ngasih tahu kamu tuh salah apa. Tinggal main tangan, kayu melayang di badan. Akhirnya membuat saya berpikir bahwa ini kalau aku salah, bakalan dipukul nih sama Tuhan. Jadi aku salah nih, Tuhan nih kan Bapa. Dia kan seperti papaku di rumah. Bakalan dia mukul aku, bakalan dia bentak aku, bakalan dia marah kepada saya gitu. Sampai satu waktu terjadi waktu saya salah. Karena papi udah minta dokumen itu dikirim dulu ke papi supaya dikoreksi. Tapi saya belum kirim ke papi, saya udah langsung fotokopi karena waktu itu jumlah banyak dibagi untuk evaluasi. Dan papi bilang, kan papi udah bilang kalau papi mau koreksi dulu. Tahu nggak teman-teman? Saya takut dan saya gemetar di kamar. Kenapa? Aku bakalan dipukul papi. Pukul dalam artian ya, maksudnya dalam memang nggak mungkin papi bakalan pukul pakai kayu, tapi aku bakalan dipukul nih, bakalan dimarahin, bakalan dibentak nih. Padahal tidak seperti itu. Dan yang pasti Bapak di surga tidak seperti itu. Yang Tuhan ajarin ke saya sepanjang tahun kemarin bahwa bagaimana kasih ayah itu, kasih bapak itu kamu bisa rasain lebih murni lagi, karena kamu masih menaruh curiga sama Tuhan. Gak ada relationship. Aku takut Tuhan itu bakalan seperti papaku waktu aku jatuh dalam dosa. Akan seperti itu. Tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan singkapin bahwa saya masih curiga sama Tuhan. Setiap kali waktu saya jatuh, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya berdiri lagi di depan cermin. Kamu tuh gak peduli kamu seperti apa, cintanya itu tetap sama. Cintanya itu gak akan pernah berubah, dia akan tetap sama. Kadangkala yang membuatmu jadi curiga itu karena faktor masa lalu. Atau kadangkala yang membuatmu jadi merasa bersalah dan terintimidasi itu karena faktor iblis. Wah itu kan, percuma kamu berdoa, percuma tuh kamu jadi kakak, kayak gitunya kelakuanmu. Tapi saya ingatin lagi diri saya kecapnya, bahwa cinta Tuhan tuh besar, tidak bisa berubah, tidak bisa berkurang. Dia sempurna mencintai. Dan sejak hari itu, cara pandang saya ke Tuhan mulai berubah. Waktu saya mencoba memanggil dia Bapa, saya rasa, memang saya belum dengar orang bilang kalau kakak ngomong tentang Bapa tuh apa rasanya beda seperti yang saya bilang ke Debbie. Tapi saya rasakan ada sesuatu yang berbeda. Saya tidak curiga lagi. Waktu saya berbuat salah, saya bilang Tuhan ini konsekuensi, bukan karena hukuman seperti yang papa saya di rumah lakukan. Dan itu yang membuat saya waktu refleksi di awal tahun, saya bilang, Papa, saya tidak puas dengan papa yang dengan Tuhan yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa yang terjadi di 2023. Saya pengen Papa perkenalkan diri yang lebih lagi. Sampai satu waktu orang yang kehilangan figur ayah atau yang nggak pernah ngerasain kasih ayah, waktu saya bisa membagikan hati ayah, mereka bisa dipulihkan. Bukan sesuatu yang mudah. Kadangkala masih muncul nggak? Masih.
Cuman kalau dulu kalau saya berbuat salah atau gagal, saya mengutuk diri saya berjuang dengan cara saya supaya saya tetap pulih atau berdamai dengan diri saya. Sekarang saya bilang, waktu saya gagal, saya bilang, wajar, tapi jangan diulangin ya. Kamu tetap anak kesayangan, kamu tetap dicintai. Dan itu yang saya ingatkan ke diri saya bahwa sepanjang 2024 ini nanti, saya mau kenal Papa yang lebih lagi, Bapa yang lebih lagi. Yang akan saya terlalu percaya bahwa yang saya tahu sekarang itu belum ada apa-apa. Dia masih punya banyak, karena there is more bukan hanya berlaku buat dia sebagai Tuhan, bukan hanya berlaku sebagai sahabat, sebagai raja, tapi juga Papa yang akan terus memperkenalkan dirinya, bahkan menyembuhkan luka-luka yang mungkin sebagian sudah tersembuhkan, tapi mungkin sebagian belum tersingkapkan dengan hubungan saya dengan ayah saya. Itu yang Tuhan ajarin ke saya tentang dia sebagai ayah, dia sebagai bapak dalam hidup saya. Yang karena selama ini saya menaruh curiga, karena sebenarnya dia berbeda dari bapak saya. Sejak hari itu, setiap kali saya ketemu papi, saya minta dipeluk. Karena saya mengerti bahwa bapak yang di dunia mungkin pernah gagal mendidik saya. Tapi kasih Bapa yang sudah memulihkan saya itu, yang sedang dan terus menerus memulihkan saya, kasih Bapa di surga. Itu yang akan memampukan saya untuk terus, untuk berani memanggil papi. Bukan papi yang hanya sekedar dia selaku pemimpin, tapi saya percaya bahwa ada relationship seperti saya dengan surga, Bapa di surga, dengan papi, bahkan papa saya di dunia. Dan sekarang waktu saya telepon sama papa saya bisa, Bapak, Bapak tidak pernah telepon saya. Apa mentang-mentang udah banyak anak papa di rumah udah nggak pernah telepon saya lagi. Ternyata kendalanya adalah waktu papa telepon saya, nomor saya tidak aktif, dan waktu saya telepon papa, nomor papa tidak aktif. Karena jaringan, karena sampai sekarang kartu saya belum di-upgrade jadi 4G. Jadi itu teman-teman, pengalaman saya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai papa di tahun ini. Thank you. Tahun kemarin. Shalom. Berbicara soal Bapak, dari dulu ketika saya dengar dari beberapa orang kesaksian-kesaksian mereka tentang hubungan mereka dengan papa mereka, ada yang mereka itu, oh papaku tuh sayang sama aku, papaku itu aku minta apa aja aku dibeliin. Ada yang kesaksian seperti Kak Oce juga tadi, papaku tuh selalu mukul aku kayak gini dan segala macam. Bahkan ada yang, oh papaku tuh tampar aku. Jujur teman-teman, ketika saya dengar kesaksian seperti itu, saya pengen ngalamin hal-hal yang seperti itu. Pengen dimanja sama papanya, diturutin, beli minta apa, ini. Tapi juga saya pengen gitu, ketika ada teman-teman atau orang-orang yang kesaksian, papanya mukul dia, maki-maki dia, tampar dia, saya pengen ngalamin itu. Oh, saya nggak pernah ngalamin itu. Kenapa? Karena memang dari sejak saya dari lahir sampai dengan hari ini saya belum pernah ketemu dengan papa saya. Itu saya nggak pernah tahu wajahnya seperti apa. Sehingga kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan seperti yang dialami oleh banyak orang, hubungan mereka dengan papa mereka, saya pengen ngalamin itu gitu. Tidak heran gitu. Apa sih rasanya ketika mereka itu ditampar sama papanya, dimaki-maki sama papanya, dipukul sama papanya, dimarahin sama papanya. Apa sih rasanya ketika papanya bilang, kamu minta apa nak? Kamu mau dibeliin apa? Aku sayang sama kamu. Saya pengen ngalamin hal seperti itu, kan saya tidak pernah ngalamin. Itu juga yang membentuk hidup saya menjadi orang yang istilahnya, mungkin saya bisa ngomong seperti tadi Kak Oce bilang, saya bisa ngomong Bapak gitu, terhadap Bapak di surga. Tapi itu tidak mengalami namanya ya cuman formalitas saja gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya dengan papa gitu, kalau kalian kecewa dengan papa kalian, Pak, itu pasti nadanya berbeda. Ada rasa di sini yang misalnya hilang gitu. Mungkin itu juga yang saya alami gitu. Ketika saya manggil Bapak, Tuhan itu Bapak, otomatis sebenarnya tidak ada rasa di sini. Hanya hambar.
bisa mengerti ya, bisa paham ya. Bapak ya kosong gitu, tong kosong nyaring bunyinya. Enggak ada yang namanya rasa dari pihak saya. Tapi dari pihak Bapak dia punya rasa. Dari mana gambaran itu saya dapat? Dari kisah tentang anak bungsu yang terhilang. Nah seperti itu. Dan bertahun-tahun lamanya saya hidup dalam kondisi seperti itu. Dan akhirnya membentuk hidup saya menjadi orang yang, percayalah, ketika saya berdiri di tempat ini pun atau ketika saya berdiri di depan banyak orang, ada sebuah ketakutan, ada sebuah keminderan, ada sebuah rendah diri di sini. Karena gambar Bapak itu dalam kehidupan saya hancur, rusak. Sehingga membuat saya menjadi orang yang ketika ngomong dengan orang lain, ketika ngomong dengan orang banyak, ketika ketemu dengan orang, saya memiliki sebuah ketakutan. Sosok Bapak, kalau misalnya teman-teman baca, pahami bahwa Bapak itu memberi rasa aman, memberi namanya rasa percaya diri. Saya punya teman, papanya itu pernah, dia cewek. Dia waktu itu berantem sama cowok gitu, tiba-tiba dia pulang nangis gitu. Tiba-tiba papanya bilang, kenapa kamu nangis? Saya dipukul sama itu. Balik sana, pukul balik. Benar, ketika dia balik, dia pukul sampai nangis itu anak. Dan akhirnya membentuk mentalnya dia menjadi orang yang gak pernah takut. Itu adalah Papa. Apa yang disuruh oleh Papa, Bapaknya, dia lakukan dan dia menjadi orang yang sangat berani. Ada tipe-tipe Bapak yang misalnya, jangan nak, kamu kayak gini. Dia akan menjadi orang yang penyayang. Oh iya, dia sabar seperti itu. Dan itu yang saya tidak dapat. Gambaran Bapak itu yang saya tidak dapat dalam kehidupan saya. Dan ketika bertahun-tahun itu lamanya, saya pernah beberapa tahun yang lalu, saya coba untuk berdoa. Saya bilang gini, Bapak, selamat pagi, saya nyapa seperti itu. Saya lakukan itu. Tapi tidak memiliki sebuah dampak yang istilahnya mengubahkan kehidupan saya. Sampai pada akhirnya tahun lalu ketika Mami, kalau misalnya teman-teman ingat, Mami bilang dia berbicara tentang Bapak gitu. Memiliki hubungan dengan Bapak. Tapi begitu hubungan Bapak di rumah itu ada hubungan yang harmonis. Dia bisa ketika pulang ke Semarang, dia bisa manja-manja tidur di paha papanya. Ingat itu, khotbah itu. Dan itu membuat saya bilang, oh iya, itu yang hilang dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah mendapatkan gambaran itu. Saya tidak pernah mendapatkan namanya pengen juga, misalnya seperti yang Mami alami dengan Bapak di surga gitu. Dan itu memulihkan hubungan antara Mami dengan, kalau misalnya saya manggil papi, bapaknya Mami pasti opa gitu. Dan itu memulihkan hubungan mereka berdua. Saya pengen hubungan seperti itu yang saya pernah lakukan lagi yang beberapa tahun yang lalu, tapi dengan tidak intens. Tapi itu dengan hambar gitu. Saya pengen ya udahlah gaya-gayaan aja waktu itu gitu. Sehingga nanti ketika cerita ya saya juga punya hubungan seperti itu. Tapi tahun yang lalu mungkin itu bulan November ya Mam ya. November akhir. Saya coba untuk melakukan itu benar teman-teman. Ketika saya datang pagi-pagi saya bilang, enaknya panggil apa ya? Dedi, Bapak, atau seperti yang sering Kak Debbie bilang, Bapakku gitu. Atau papi atau papa gitu. Yang mana ya gitu. Saya coba untuk panggil Bapak, itu rasanya nggak enak gitu. Tapi saya coba, Papa, wah itu enak, kerasa. Dan itu yang saya lakukan sampai dengan hari ini. Saya bilang, selamat pagi Pak. Oscar datang, maaf selama ini sudah bertahun-tahun lamanya Oscar tidak datang menyapa Papa, ngobrol sama Papa, sharing sama Papa gitu. Ya selama ini saya hanya menganggap Tuhan itu hanya sebagai Tuhan, Raja, dan bergaul dengan Roh Kudus seperti itu. Tapi untuk berhubungan dengan Bapa itu nggak pernah sama sekali. Momen itulah ketika Mami sharing di sini, besoknya saya coba, saya bilang, Pak, selamat pagi Pak. Saya coba untuk menyapa, saya ngobrol, Pak, maaf ya Pak, selama ini Oscar tidak datang sama Papa. Tidak ngobrol, tidak sharing. Oscar mau melakukan ini terus menerus. Begitu saya bilang Papa, tahu nggak teman-teman? Ada sesuatu hal yang di sini tuh rasanya kayak apa ya? Itu langsung kayak mengalir keluar dari air mata saya. Itu langsung kayak air mata tuh ngalir. Itu kayak nangis itu gitu. Kenapa seperti ini? Dan akhirnya
Pak sebentar ya, saya ambil baju dulu untuk lap air mata ini gitu. Itu ingus di mana-mana. Saya nggak tahu, benar-benar saya nggak tahu teman-teman. Tapi setelah beberapa waktu saya lakukan itu baru saya mengerti, ada yang berubah di sini, ada yang Tuhan ubah di sini. Sosok Papa yang hilang dalam kehidupan saya, gambaran Bapa yang hilang dalam kehidupan saya, itu seperti perlahan-lahan itu berubah. Sehingga setiap kali ketika saya datang, saya nyapa aja, selamat pagi Pak. Itu langsung air mata nih jatuh. Dan rasanya tuh, saya nggak pernah ngalamin kasih Bapak. Tapi untuk pertama kalinya, saya ngalamin itu seperti saya ada sosok di depan saya. Dan itu juga suasana tempatnya bukan di dalam ruangan atau di mana. Itu di luar rumah. Di luar rumah gitu, tanpa kursi, kayak ada halaman gitu. Kenapa saya kok kayak setiap kali datang gitu nyapa Papa, pasti tempatnya itu aja gitu. Ternyata itu adalah tempat favorit saya. Saya senang dengan luar rumah, ada taman-taman gitu, terus nongkrong atau sambil minum kopi gitu. Dan itu juga suasana yang saya lihat, yang saya rasakan saat itu. Kami lagi berdua lagi asik banget, pangku kaki gini ngobrol, kayak benar-benar kayak saya merasa dia ada di depan saya. Saya ngobrol, Pak, maaf selama ini Oscar itu nggak peduli sama Papa. Maaf selama ini Oscar itu, ya ngobrolan seperti itu. Dari mana gambaran itu? Dari film-film, bisa lihat anak kecil, oh dia kayak gitu caranya ngomong sama bapaknya. Gambaran itulah yang saya coba untuk saya praktek dan benar. Pak, Oscar itu kayak gini Pak. Kemarin itu Oscar nonton film kayak gini. Jadi ngobrol ya. Ngobrol dengan dia. Setelah itu ngobrol, Pak, maaf ya selama ini Oscar tuh kekanak-kanakan. Oscar lari-lari sini, lari